Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Belfarid Novia Aska dari 12 IPS 3. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari rangkuman saya membaca buku sejarah Indonesia yang berjudul Pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat yang terus menjadi pekerjaan rumah bagi Kabinet Republik Indonesia. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Namun dalam perundingan KMB tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengembalikan Irian Barat ke bagian Republik Indonesia. Pertama, dalam sidang Majelis Umum PBB. Namun dalam diplomasi ini terus mengalami kegagalan hingga akhirnya Indonesia mengambil langkah dalam Konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Karena jalan damai yang ditempuh tidak membuahkan hasil, upaya selanjutnya adalah melalui KSAD Nasution. Melalui beliau, pengambil alihan semua perusahaan milik Belanda di Indonesia kepada pemerintah. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 30 September 1960 di depan sidang Majelis Umum PBB menegaskan sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI. Melalui pidato tersebut muncullah usulan dari wakil Amerika Serikat di PBB Ellsworth Bunker, yaitu agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Usulan tersebut disetujui oleh pemerintah Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat, sedangkan Belanda ingin membentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan Belanda tersebut disikapi Presiden Soekarno dengan judul politik konfrontasi. Setelah berbagai upaya, baik melalui diplomasi dan konfrontasi tidak berhasil, pemerintah Republik Indonesia pun menempuh melalui jalur konfrontasi militer. Belanda mulai menyadari usaha Indonesia merebut Irian Barat dengan kekuatan militer. Maka dari itu, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengeluarkan komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Trikora atau Trikomando Rakyat. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soeharto. Belanda menganggap bahwa Indonesia tak akan mampu melakukan infiltrasi ke Irian. Namun ketika operasi infiltrasi, Indonesia malah berhasil merebut dan menduduki kota Teminabuan. Hal itu membuat Belanda terpaksa bersedia duduk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian Barat. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York yang dikenal sebagai Perjanjian New York. Isi perjanjian tersebut adalah penyerahan pemerintahan di Irian Barat dari Belanda ke PBB. Tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan Irian Barat dari United Nations Temporary Executive Authority. Berdasarkan perjanjian New York, pemerintah Indonesia pun menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA di Irian Barat dalam 3 tahap. Dan hasil dari PPRA tersebut dilaporkan ke Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969. Sejak tanggal itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.